Perkenalkan, nama saya Raymond Nugi SPI. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan periode 1 kategori 2 tahun 2022. LPTK saya Universitas Negeri Makassar, program studi perikanan, dengan nomor pokok mahasiswa 2290349504. Saya merupakan guru produktif di SMK Negeri 2 Kepulauan Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Dan dalam video hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 NKPI dengan materi menganalisis anatomi ikan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita mulai proses pembelajaran. Saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ya, hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu biologi perikanan. Dan sebelum Pak Guru memulai proses pembelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya masuk? Ada yang tidak masuk? Jadi yang masuk cuma kalian saja hari ini? Oke, baik. Sebelum kita masuk dengan materi menganalisis anatomi ikan, Guru mau kasih kalian semangat dengan kita semangat pagi. Jadi kalau Pak Guru bilang semangat pagi, kalian balasnya pagi luar biasa. Tangannya begini ya, di depan dada kalian. Semangat pagi luar biasa. Jadi diulang 2 kali. Bisa kita coba. Bisa berdiri semuanya. Ya, kita mulai ya. Semangat pagi luar biasa. Sekali lagi ya, lebih semangat. Semangat pagi luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk diri kalian. Karena sudah semangat pagi, sudah bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, hari ini kita akan masuk dengan mata pelajaran yang baru dan juga materi yang baru, yaitu mata pelajaran biologi perikanan. Dengan dia punya materinya yaitu menganalisis anatomi ikan. Ya, dan kompetensi dasar yaitu 3.2 menganalisis anatomi ikan, dan dia punya kompetensi tentang keterampilan yaitu mempresentasikan anatomi ikan. Dia punya tujuan pembelajaran bisa dibaca oleh dia punya tujuan pembelajarannya apa? Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menguraikan anatomi ikan secara internal dan eksternal. 2. Membandingkan anatomi ikan air tawar dan ikan air laut. 3. Membuat gambar anatomi ikan. 4. Mempresentasikan gambar anatomi ikan. Ya, terima kasih Alan sudah membantu Pak Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum Pak Guru masuk dengan
mengetahui organ-organ tubuh ikan. Ada yang lain selain pendapat Fani tentang anatomi menurut Fani? Ya, yang dikatakan oleh Fani itu memang benar, karena anatomi itu dia berbicara tentang bentuk atau bagian-bagian daripada tubuh ikan. Lalu melihat pengertian dari anatomi ikan seperti dikatakan oleh Fani, anatomi ikan adalah studi tentang bentuk atau morfologi dari ikan. Studi ini tampaknya kontras dengan fisiologi ikan, yang merupakan studi tentang bagaimana bagian-bagian komponen ikan berfungsi. Jadi anatomi ini dia berbicara tentang bentuk dan bagian-bagian tubuh ikan disertai dengan dia punya fungsi. Nah, baik, kita akan masuk dengan anatomi internal ikan. Kalau berbicara tentang tadi anatomi, kalian sudah tahu bahwa bentuk atau bagian-bagian tubuh ikan. Kalau kata internal berarti dia berada di mana? Bagian dalam. Jadi kalau internal itu berarti dia berada di dalam tubuh ikan. Kalau pada bagian dalam tubuh ikan, kalian bisa tahu apa saja bagian-bagian atau daripada anatomi ikan yang kalian tahu. Ya, kantung kemih, terus insang. Lalu isi perut, terus usus. Ya. Kalau berbicara tentang anatomi internal ikan, dia secara umum berada dalam bagian dalam tubuh ikan, yang mana ada dua bagian yang sangat penting. Yang pertama itu apa? Kantung kemih, dan yang kedua kalau kantung kemih itu apa? Merupakan sebuah tempat untuk menyimpan udara sehingga memungkinkan ikan mengapung pada tingkatan berbeda di dalam kolam. Kalau insang adalah organ ini merupakan jaringan pembuluh. Air masuk melalui mulut ikan, sedangkan insang mengekstraksi udara dan melewati aliran darah. Berikut anatomi eksternal. Kalau tadi internal itu berada di dalam tubuh ikan, kalau eksternal berarti dia di luar tubuh ikan. Contohnya seperti apa? Sisik. Apalagi? Mulut. Mata. Apalagi? Sirip. Ya. Nah, ini anatomi ikan secara eksternal. Jadi ada sirip, ada sisik, ada mulut dan sebagainya. Nah, kalau stabilisasi ikan kalau benar, sebenarnya dengan fungsi dari sirip anus ventilasi, berfungsi untuk menghilangkan air limbah dan air berlebih pada tubuh ikan. Nah, kalau kalian tahu pada ikan itu ada filter ikan atau dikatakan dengan penglihatan. Tapi pada penglihatan ikan, dia hanya melihat kedua sisi atau kedua arah saja.
Jadi masing-masing mata bisa melihat secara independen. Namun di dalam air ikan itu tidak bisa mendengar di dalam air. Kerja yang sudah Pak Guru berikan bisa kalian lihat. Nanti kita akan adakan diskusi terkait dengan anatomi ikan. Sebelum masuk pada sesi diskusi, Pak Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yang mana pembagiannya dengan cara berhitung. Dimulai dari yang paling depan. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ya. Jadi ada dua kelompok. Jadi kelompok pertama itu cari yang nomor 1, lalu yang kelompok 2 cari dengan urutan nomor 2. Ya, silakan kalian mencari kalian punya anggota kelompok, lalu bentuk informasi dalam bentuk diskusi. Silakan, waktu dipersilakan. Ya, perhatian, semua sudah pada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 yang ini berarti kelompok 2 ya. Oke, baik. Sebelum kalian berdiskusi, ada beberapa arahan yang Pak Guru bisa sampaikan di sini. Yang pertama, dalam proses diskusi, Pak Guru berharap adanya kerjasama antar kelompok, antar sesama anggota kelompok. Yang kedua, pada saat proses diskusi, semua anggota kelompok itu berperan aktif dalam mencari masalah yang ada dalam yang ditampilkan dalam proses diskusi. Lalu yang berikut, ada gambar yang nanti Pak Guru tampilkan. Ini nanti kalian cari masalahnya itu, fungsi daripada anatomi ikan secara internal itu apa, dan yang kedua anatomi ikan secara eksternal. Bisa kalian lihat gambar, lalu kalian cari dia punya informasi sebanyak-banyaknya tentang apa itu anatomi internal dan anatomi eksternal. Silakan berdiskusi 10 menit. Silakan berdiskusi 10 menit. Waktu 3-5 menit itu bisa dipercepat proses diskusi dan kita akan masuk dalam presentasi. Ya, waktu telah selesai. Waktu berdiskusi telah selesai. Untuk itu masing-masing kelompok bisa mempersiapkan dia punya perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Perwakilannya hanya 3 orang.
dari masing-masing kelompok. Waktu sudah selesai, masing-masing kelompok menyiapkan yang punya perwakilan dari kelompok dan menyiapkan materi untuk presentasi. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking. Untuk presentasi, sebelum kita presentasi kita ice breaking. Ketika Pak Guru minta kalian berdiri untuk membakar semangat kalian, kita tepuk semangat. Jadi nanti Pak Guru yang komando di sini ya. Jadi kalau Pak Guru bilang 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Oke? Siap. Dengar jawaban dari Pak Guru. Mulai. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Oke, ini lebih semangat. Kalau yang tadi kalian kurang bersemangat, hari ini kalian harus lebih bersemangat. Karena mau presentasi harus semangat. Dengar, 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Ya, tepuk semangat buat diri kalian masing-masing. Oke, baik. Yang mau presentasi duluan kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, karena kelompok 2 sudah siap dengan dia punya perwakilan dan punya materi. Pak Guru mengundang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dibacakan lagi. Mengetahui anatomi ikan eksternal luar. Ada 1, yaitu 1. Mata. Fungsi mata berfungsi untuk melihat. 2. Lubang hidung. Fungsi lubang hidung sebagai alat untuk mencium bau. 3. Mulut. Fungsi mulut sebagai alat untuk mengonsumsi makanan. 4. Operculum. Fungsi operculum adalah lap tulang yang terdapat di dekat irisan sebagai alat untuk menutupi irisan dari luar. 5. Sirip dada. Fungsi sirip dada sebagai alat bergerakan untuk mengonsumsi. Fungsi sirip dada sebagai alat bergerakan untuk mengubah arah dalam perjalanan kita. 6. Sirip perut. Fungsi sirip perut berfungsi sebagai alat stabilisasi ikan dalam berenang. 7. Ventilasi. Fungsi ventilasi berfungsi untuk menghilangkan air, limbah, dan air berlebih pada tubuh ikan. 8. Sirip ikan. Fungsi sirip ikan yang dimiliki ikan berfungsi sebagai alat gerak. 9. Sirip utama. Fungsi sirip utama sebagai alat gerakan pada sirip ekor. 10. Sirip punggung. Fungsi sirip punggung sebagai alat penyeimbangan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain ya, kelompok 2 dan kelompok 1. Ada, Pak. Ada, ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami
Kelompok 1 di sini saya bertanya di manakah letaknya bagian overflow ikan. Di bagian kepala ikan. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Ya, Pak. Ya, Pak Guru hanya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terkait dengan pada bagian mana letak daripada overflow. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman kalian dari kelompok 1 bahwa overflow itu dia berfungsi sebagai pelindung insan, berarti dia punya letaknya itu berada di sekitaran bagian kepala, lebih tepatnya di bagian pipi ikan. Oke, itu saja mungkin yang bisa perlu memperjelas jawaban daripada teman dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1 dengan mereka punya presentasi. Kemudian kelompok mereka dengan tepuk tangan. Silakan kelompok 1 kembali ke kelompoknya. Ya, yang berikut kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan perwakilan yang sudah ditunjuk dari kelompoknya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Di sini hasil diskusi kami tentang anatomi ikan. Anatomi ikan merupakan hewan yang vertebral yang hidup di air yang memiliki 2 anatomi. Dan di sini kami mengambil anatomi faktor internal. Anatomi internal insan. Insan adalah organ yang digunakan ikan dalam melakukan pernapasan. Organ ini merupakan jaringan berbulu. Otot membantu ikan untuk bergerak di dalam air dan bertahan agar tidak tenggelam. Perut. Fungsi perut untuk pencernaan dan penyerapan makanan. Rangka atau tulang, tempat letaknya otot, perlindungan organ-organ dalam pergerakan tubuh. Hati berfungsi sebagai gudang penyimpanan lemak. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menampung kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Ginjal membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 2? Kalau bersilakan. Ya, terima kasih. Silakan sedikit. Ikan merupakan hewan apa? Ikan merupakan hewan apa? Ikan, terima kasih kami akan menjawab.
Ikan merupakan, di sini kami akan menjawab, ikan merupakan hewan vertebral yang hidup di air. Apakah masih ada tanggapan dari kelompok 2? Ya, kalian. Apakah masih ada tanggapan dari kelompok 2? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Pak Guru coba menjawab dan membetulkan jawaban dari kelompok 2 terkait dengan ikan termasuk jenis hewan apa. Kalau berbicara tentang ikan, berarti ikan itu termasuk dalam kelompok hewan yang vertebrata. Artinya ikan ini dia termasuk dalam kelompok yang memiliki ruas tulang belakang. Jadi dikatakan hewan vertebrata berarti dia mempunyai ruas tulang belakang. Mungkin itu jawaban dari Pak Guru terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan aplaus dan kembalikan mereka ke tempat sebelumnya. Baik, kita sudah selesai berdiskusi, bahkan sudah selesai mempresentasikan hasil daripada diskusi daripada masing-masing kelompok. Dan hari ini sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran, ada bisa mengambil kesimpulan. Dan saat ini Pak Guru merasa bahwa dari hasil diskusi bahwa yang bisa kalian simpulkan terkait dengan materi di hari ini itu apa? Bisa kalian memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini? Mungkin Puput? Ya, saya akan menyimpulkan hasil belajar kita di hari ini. Kita sudah belajar tentang eksternal dan internal. Ada yang mau menambahkan? Mungkin Miki menambahkan terkait proses pembelajaran kita di hari ini. Mungkin malah terkait proses pembelajaran kita di hari ini. Ya, yang dikatakan semuanya benar. Jadi kegiatan kita di hari ini kita sudah belajar tentang apa itu anatomi. Kalau yang tadi sebelum masuk dengan pembelajaran ada pengurutannya. Anatomi itu apa? Anatomi itu apa? Bagian-bagian tubuh ikan. Bagian atau bentuk daripada tubuh ikan. Anatomi itu terbagi atas berapa bagian? Anatomi apa dan apa? Kalau anatomi internal itu berbicara tentang kalau anatomi eksternal itu belajar tentang Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah bisa mengetahui apa itu pengertian dari anatomi dan kita sudah belajar tentang apa itu anatomi internal daripada tubuh ikan dan apa itu anatomi eksternal daripada tubuh ikan. Oke, Aku rasa kalian sudah paham dan sudah bisa menjawab dan sudah bisa mengetahui bagian-bagian daripada anatomi ikan.
Jadi mungkin itu proses pembelajaran kita di hari ini. Kita akan bertemu dengan materi yang berikut, yaitu materi menggambar anatomi ikan, dan guru berharap di pertemuan berikutnya bisa lebih aktif lagi, bisa lebih bersemangat dalam menerima proses pembelajaran. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini, karena tadi dimulai dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Untuk itu kepada ketua kelas, sebelum kita mengakhiri kegiatan, silakan untuk memimpin doa kita di hari ini. Latihan siapa? Teman-teman yang berguru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Latihan siapa? Siapa mat? Ya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Silakan boleh beristirahat. Selamat siang.